selalu berjumpa dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan firman Allah pagi ini saya akan baca dari kitab Mazmur pasal 81 ayat 14 dan 15. Demikian bunyinya. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah ini datang untuk bangsa Israel yang hidup pada waktu itu. Ucapan ini merupakan satu ungkapan dari Allah sendiri, ya, yang menyesali tentang tindakan ataupun perbuatan bangsa Israel terhadap Allah mereka. Dari ayat ini kita dapat melihat bagaimana umat Allah tidak mau mendengarkan suara Allah. Umat Allah tidak mau dikatakan hidup menurut jalan yang Allah tunjukkan kepadanya. Saudara, kalau kita baca ayat selanjutnya, Allah sendiri berkata, mereka yang tidak mau, mereka yang tidak suka, mereka tidak senang kepada Allah. Satu hal yang sangat begitu membahayakan dalam umat Allah, sampai-sampai mereka tidak lagi mau mengenal Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah sendiri katakan kalau mereka mau mendengarkan suara Allah, kalau mereka mau tunduk kepada Allah, maka Allah sanggup memberikan kemenangan di dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya banyak kali Israel alami kekalahan di dalam peperangan yang harus mereka hadapi. Dan saudara, ini merupakan satu pelajaran untuk saudara dan saya, kita yang hidup di hari-hari yang terakhir ini. Bagaimana Allah inginkan kehidupan saudara dan saya agar kita senantiasa mau memperhatikan apa yang Allah firmankan, tunjukkan di dalam kehidupan kita. Saudara, peperangan rohani kita bukan satu hal yang ringan. Rasul Paulus katakan kita juga akan melawan penghulu-penghulu udara, kuasa-kuasa kegelapan yang seringkali mau menjatuhkan kehidupan kita, amat terlebih di hari-hari yang terakhir ini. Iblis senantiasa mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita, untuk hidup kembali di dalam kedagingan kita. Nah saudara, sebenarnya sederhana sekali bagi kita untuk kita bisa keluar sebagai pemenang. Satu hal yang memang Allah inginkan kita keluar sebagai pemenang. Mari, pada saat ini kunci untuk kita bisa meraih keberhasilan, kemenangan di dalam pergumulan kita, yaitu diperlukan ketaatan. Ketaatan kepada Allah mendatangkan tangan Allah terulur untuk memberikan kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kita. Saudara, memang kalau bicara tentang taat, sesuatu kata yang singkat, enak untuk didengar, tetapi juga kadang-kadang sulit untuk dilakukan. Karena kalau kita mengikuti apa yang Allah katakan, ada waktunya kita akan hadapi sepertinya atau seolah-olah bertentangan dengan akal pikiran kita, dengan pengetahuan kita. Tapi justru di situ Allah mau menunjukkan bahwa pikiran Allah, pikiran kita begitu jauh bedanya. Apa yang kita pikir tidak mungkin, Allah sanggup lakukan untuk menunjukkan mujizatnya, kuasanya yang besar di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita akan lihat beberapa contoh bagaimana seorang yang hidup ketika mereka mendengar dan mentaati apa yang Allah katakan, lalu mereka alami bagaimana luar biasanya atau juga turut campur tangan Allah, kemenangan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya pernah katakan, atau kita kembali kepada perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari negeri Mesir untuk masuk ke negeri Kanaan. Musa yang 40 tahun dididik dengan didikan-didikan Mesir, tentu juga dalam kemiliteran Mesir, Musa membawa bangsa Israel berjalan melalui pegunungan-pegunungan. Sebab dengan jalan daerah situ adalah daerah yang untuk rada sukar kalau dikejar oleh musuh. Tapi Allah katakan Musa jangan balik lagi, jangan lewat jalan yang itu. Tapi mereka diminta jalan yang lain.
Dan akhirnya Musa taati perintah Allah, maka sampailah mereka ya di tepi laut Tiberau atau laut kosong. Saudara, ketika Firaun mendengar itu, Firaun katakan Musa sudah tersesat. Ya, maka dia mempersiapkan tentaranya dan pasukan keretanya untuk mengejar dari belakang. Ya, waktu bangsa Israel melihat itu, mereka berteriak-teriak, mereka ketakutan. Bahkan mereka kata kepada Musa, ya mereka akan mati di tempat ini. Ya, tetapi Musa berseru kepada Allah. Ya, lalu Allah katakan Musa, tunjukkan tongkatmu ke laut. Ketika Musa tunjukkan, maka laut pun terbelah menjadi dua. Saudara, mereka bisa menyeberang dengan selamat. Dan ketika Raja Mesir dan tentaranya menyusul, ya mereka akhirnya ketika sampai di tengah laut, karena kereta mereka, roda kereta mereka, ya mulai menginjak tanah-tanah yang basah, sulit untuk bergerak. Maka akhirnya Allah kata Musa, tunjukkan lagi tongkatmu ke laut. Ketika Musa tunjukkan, maka laut pun ya menjatuh kembali, sehingga musuh menjadi mati. Saudara, kita lihat mujizat Allah luar biasa. Ya, Allah nyatakan di dalam kehidupan perjalanan bangsa Israel pada waktu itu. Ya, kenapa? Ya, karena Musa taat. Musa mendengar. Ya, apa yang Allah katakan tadi, dia bergerak menurut akal pikiran dan pengetahuan yang dia dapatkan di Mesir. Tetapi ya, pengetahuan itu tidak dipakai oleh Allah. Allah mempunyai cara sendiri. Ya, Allah memberikan ya pertolongan ya kepada Musa ya ketika Musa mentaati apa yang Allah katakan kepadanya. Nah, saudara, dalam segala permasalahan kita, kalau kita mentaati, maka kita akan melihat mujizat Allah, pertolongan Allah di dalam kehidupan kita. Ketika Yesus membuat tanda mujizat yang pertama di negeri Kana, ketika terjadi pesta perkawinan di sana, ya waktu itu dikatakan mereka kekurangan anggur. Ya, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, katakan tunggu waktu kebetulan tiba. Tapi Ibu Yesus berpesan kepada pelayan, apa yang dikatakannya turuti saja, taati saja. Dan pelayan mengikuti apa yang Maria pesankan. Sehingga ketika Yesus katakan isi tempayan semua sampai penuh dengan air, mereka isi dengan air. Ketika sudah penuh, 6 tempayan itu penuh, Yesus katakan cedoklah, bawalah kepada pimpinan pesta. Mereka pelayan itu cedok dan mereka kasih kepada pimpinan pesta. Dan waktu pimpinan pesta menyicipi anggurnya anggur yang baik, kualitas yang terbaik seperti yang pertama kali mereka suguhkan. Saudara, mujizat telah terjadi. Ya, pertolongan Allah, pembelaan Allah terjadi pada waktu itu, sehingga tuan rumah ya tidak alami hal yang memalukan akhirnya karena kekurangan air anggur, tapi pesta bisa berjalan sampai akhir dan air anggur tetap ya ada di tengah-tengah pesta itu. Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat ya pertolongan Allah tepat pada waktunya. Pertolongan Allah akan nyatakan ya dalam kehidupan orang-orang yang taat kepadanya. Mari di hari-hari yang terakhir ini, di mana dikatakan kesulitan makin bertambah, kesukaran makin bertambah, ya kita tetap ya dengan iman percaya kita. Jangan kita menjadi tawar hati, jangan kita menjadi kecewa, menjadi putus asa dalam menghadapi setiap persoalan yang Allah izinkan kita hadapi. Ingatlah, ya kunci keberhasilan kita adalah kalau kita punya hati yang taat kepada Tuhan. Ikuti apa yang Allah pesan dalam kehidupan kita. Maka di situ kita akan nikmati pertolongan Allah, ya pembelaan Allah, kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Jalani hari-hari ini yang ada di hadapan kita, ya tetaplah bersuka cita, ya tetap andalkan Tuhan di dalam tiap-tiap pribadi kita. Sehingga kita dapat lalui itu semua dengan kemenangan demi kemenangan yang Allah kerjakan di dalam setiap kehidupan pribadi kita masing-masing. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kita semua, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap kuat dalam kuat kuasanya. Tuhan Yesus memberkati.